Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu ya, kelas 9. Kemarin kita kelas 8 udah bareng nih. Nah, di kelas 9 bareng lagi. Semoga nggak bosan ya. Sebentar ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa. Oke, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, ini tetap semangat pagi ya. Jadi kita pakai pagi ya. Ingat kan? Semangat pagi. Jadi mau itu siang, mau malam, sore, tetap pagi semangatnya ya. Oke, kita masuk ke materi prakarya. Masih tetap di sini masih mengajar pelajaran prakarya. Nah, di sini untuk kelas 9 materi yang akan Ibu ambil itu adalah mengenai kerajinan. Pasti masih ingat tuh kerajinan yang ada di kelas 8 ya. Sudah pernah Ibu jelaskan sedikit, mulai dari kerajinan yang organik, kemudian anorganik, apa itu pengertiannya, jenisnya apa saja, dan kita juga sudah sempat praktik ya. Nah, oke, sekarang kita masuk saja ke materi awal yaitu kerajinan bahan keras. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 6 tujuannya. Yang pertama yaitu di sini memahami pengertian dari kerajinan bahan keras itu sendiri. Kedua, memahami prinsip dari kerajinan bahan keras. Tiga, memahami jenis dan karakteristik bahan keras. Empat, memahami proses produksi kerajinan bahan keras. Lima, memahami pengemasan produk kerajinan bahan keras. 6. Berkarya kerajinan bahan keras. Sebentar ya, ini dapat info nih katanya suaranya putus-putus, mohon maaf ya, mungkin karena jaringan, jadi harap dimaklumi ya, nanti Ibu share kok PDF-nya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras alami? Oke, jadi kerajinan bahan keras alami itu merupakan bahan baku kerajinan yang berasal dari alam. Oke, berasal dari alam ya. Dan mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud. Oke, jadi dia ini semuanya berasal dari alam. Kemudian dia tidak mengalami pengolahan, jadi tidak ada tahap selanjutnya untuk yang mengakibatkan perubahan wujud pada bahan keras itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan bahan keras buatan. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras buatan? Oke, jadi kerajinan bahan keras buatan itu merupakan bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras dan harganya relatif lebih mahal. Jadi, kalau kita bedakan, kerajinan bahan keras alami dan buatan adalah apa? Nah, yang satu tadi dia tanpa mengalami proses pengolahan. Sedangkan yang buatan dia mengalami proses pengolahan. Itu ya, dan yang satu melalui proses pengolahan dan yang satu lagi tidak mengalami proses pengolahan. Mohon maaf kalau suaranya putus-putus ya. Oke, yang berikutnya adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang pertama itu adalah keunikan bahan kerajinan. Ini contohnya ya. Oke, dari kayu ini diolah menjadi meja. Nah, makanya dia disebut menjadi keunikan bahan kerajinan. Karena apa? Tekstur dari kayu ini dia alami. Dia bisa langsung diolah hasil kerajinan seperti yang ada di sini ya. Oke, jadi kayu itu dikatakan memiliki keunikan tersendiri. Kemudian yang berikutnya, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan.
Oke, yang pertama, muatannya itu seperti apa sih? Nah, muatannya itu yang pertama adalah fungsional. Fungsional di sini maksudnya adalah kerajinan yang dibuat itu memiliki fungsi. Contohnya yang ada pada gambar ya. Nah, ini kerajinan dari apa? Dari rotan, atau nanti dibuatnya dari plastik, atau dari karet. Nah, itu harus memiliki nilai fungsional. Jadi dia fungsinya untuk apa? Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah informatif. Bagaimana sih muatan nilai informatif itu? Nah, jadi kerajinan itu dia tidak hanya dihasilkan hanya untuk keindahan saja, tapi memberikan informasi. Contohnya seperti yang kayu ini ya. Jadi dia bukan hanya dipajang sebagai hiasan, tapi dia memberikan informasi. Jadi itu. Yang berikutnya adalah simplik. Nah, ini contohnya. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai kerajaan yang masih ada hubungan dengan adat istiadat, tradisional. Dia memiliki simplik tersendiri. Ya, jadi ada seperti kain ini, dia memiliki makna sendiri. Jadi tidak hanya kain itu dihasilkan kemudian dibuang, tapi memiliki nilai simbolik tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah prestis atau wibawa. Di sini bagaimana kerajinan kanvas bisa mengangkat seseorang? Contohnya seperti saat ini, jika seseorang memakainya, pasti ada perasaan yang dia merasa dirinya itu lebih berwibawa, lebih anggun, lebih cantik, mungkin seperti itu ya. Jadi dia apa ya? Dia menghasilkan atau menimbulkan rasa wibawa dari seseorang. Nanti yang berikutnya adalah aspek rancangan dalam proses kerajinan. Oke, yang pertama itu adalah faktor teknis, meliputi apa saja? Metode produksi yang andal, kemudian penerapan daya mesin, kemudian tingkat kemahiran SDM. Oke, yang bagian B, faktor ekonomis, meliputi apa saja? Pemasaran yang tahan persaingan. Maksudnya apa? Di sini seseorang pada saat dia ingin memasarkan suatu produk, itu harus tahan banting. Jadi jangan nanti dia memiliki saingan, oh saingan yang satu ini lebih lancar, akhirnya ditutup nih, tutup produksinya. Itu jangan diambil patokan ya. Jadi harus maju terus. Sebentar ya, sebentar. Ya, jadi bagian C, di sini meliputi apa saja? Terdapat unsur temuan dan inovasi atau modifikasi. Jadi ada inovasi dan modifikasi pada kerajinan. Kemudian yang perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini sangat penting ya. Ini sangat penting pada saat kalian kerajinan. Jadi harus benar-benar melihat bagaimana sih perkembangan besar. Jadi jangan kita sedikit berkembang saja. Jadi harus terus belajar dan belajar perkembangan di lingkungan kita. Kemudian yang yaitu faktor estetika. Estetika masih tidak ya. Ya, itu ada keindahan. Jadi bentuk keindahan, kemudian memiliki daya dan terjadi kesaksian. Kemudian faktor kondisi lingkungan. Nah, di sini meliputi apa saja? Yang pertama adalah kemudian lingkungan wilayah sehat. Kita masuk ke bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan kertas. Oke, materi kita nanti yang pertama itu adalah kayu. Jadi kayu dia merupakan produk yang sudah lama di Indonesia. Biasanya itu setiap motif kayu yang memiliki keunikan sendiri. Jadi dia memiliki keunikan dan keindahan sendiri. Contohnya saja kayu jati, mahoni, pink, sabuk.
nangka, dan kelapa. Perhatikan contohnya ya. Oke, yang berikut adalah hiasan topeng. Ini dari kayu jati. Jadi dia dibuat dari kayu jati. Sedangkan contoh kedua, dia adalah miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Jadi ini contoh dari kayu. Ada hiasan topeng, kemudian ada miniatur perahu, dan yang lain-lain ya. Yang berikutnya adalah bambu. Oke. Bambu itu ketersediaannya itu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikan. Nah, bambu itu yang memenuhi syarat yang bagaimana? Berarti yang digunakan itu adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga terlalu muda. Ini contoh dari kerajinan bambu ya. Nah, yang ini adalah lubang yang dimanfaatkan sebagai sebuah kerajinan bingkai foto. Sedangkan yang ini adalah hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Yang ketiga, itu adalah rotan. Yang ketiga adalah rotan. Jadi rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Biasanya bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan adalah batangnya. Getah rotan biasanya digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi. Biasanya seperti itu ya untuk rotan. Berikut adalah contoh dari hasil kerajinan rotan. Yang pertama itu adalah kursi. Nah, dengan bahan rotan ini otomatis si kursi tadi terasa kesannya itu dia unik, kemudian ringan dan enak. Kemudian yang kedua adalah sebuah tas yang diproduksi dari anyaman rotan. Yang keempat itu adalah batok kelapa. Nah, biasanya buah kelapa itu yang telah diambil dagingnya itu dia menyisakan sebuah tempurung dan serabut. Nah, biasanya diolah menjadilah sebuah kerajinan. Kalau batok kelapa sendiri sebenarnya untuk yang tahun lalu itu ada tuh kakak kelas kalian yang sebelumnya, dia sangat kreatif. Jadi batok kelapa itu diolahlah menjadi mangkok. Jadi bahan yang asli utama dari batok kelapa itu dipernis, digosok dulu, kemudian sampai mengkilap, baru dia dipernis. Akhirnya dia menjadi mangkok. Kemudian contohnya seperti apa sih? Nah, tempurung kelapa yang disusun menjadi sebuah lampu hias, ini salah satu contohnya. Kemudian ada lagi yang diolah menjadi peralatan minuman yang unik, kemudian kan jadi terlihat alami nih. Ada juga yang digunakan sebagai centong, itu banyak sekali hasil kerajinan dari batok kelapa itu sendiri. Nah, jadi untuk kerajinan bahan keras itu sendiri, patokan kita hanya pada kayu, rotan, kemudian bambu, dan batok kelapa. Jadi nanti pada saat kita melakukan praktek kerajinan itu pasti ada praktek. Jadi tenang saja, nanti Ibu infokan di classroom, baik itu tugas praktek ataupun tugas latihan dan ulangan, itu nanti semuanya akan muncul pada classroom ya. Untuk prakteknya itu sendiri, nanti anak-anak Ibu bisa memilih dari 4 jenis yang sudah Ibu sampaikan tadi. Saran Ibu, kalian carilah alat dan bahan yang memang ada di sekitar lingkungan kalian. Kalau ada di rumah ya jauh lebih bagus lagi. Nah, jadi dari satu bahan itu silahkan kalian modifikasi, kalian buat semenarik mungkin, sehingga akhirnya hasilnya tersebut bisa menjadi suatu hiasan, bisa berupa fungsional, ataupun dia hanya sebagai hiasan saja. Kalau fungsional seperti apa sih? Nah, fungsional seperti yang tadi, contohnya peralatan minuman dari batok kelapa. Nah, ini dia tidak hanya sebagai fungsi hias, tapi dia juga sebagai fungsional. Kenapa? Karena dia bisa digunakan. Nah, sedangkan lampu ini sama. Jadi dia fungsinya bisa sebagai hias, kemudian sebagai fungsional. Nah, itu nanti tergantung kalian. Yang jelas nanti hasil kerajinannya itu harus dari 4 bahan yang Ibu sampaikan, kemudian dia memiliki fungsinya sendiri.
Jadi nanti harus jelas, harus bisa menjabarkan apa sih fungsinya dari kerajinan yang kalian buat. Mungkin itu dulu, karena tidak banyak materi yang bisa Ibu sampaikan, karena kita nanti kan lebih banyak pada prakteknya sebenarnya. Jadi bukan pada teorinya. Sementara Ibu lempar ke Pak Muhib dulu ya, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang apa yang Ibu sampaikan hari ini, pada kesempatan kali ini. Pak Muhib boleh, silahkan jika ada anak-anak yang ingin bertanya. Ataukah ada dari anak-anak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Seperti biasa pada saat Ibu masuk, masih ingat ya waktu kelas 8, jadi setelah teori Ibu sampaikan itu pasti ada tuh, ya kan? Pasti ada soal-soal yang menyusul kan? Pasti ada sesi tanya jawabnya. Nah, gitu juga pada saat kelas 9 ini. Ayo, siapa yang ingin bertanya silahkan. Kemana ya anak-anaknya? Biasa jam Ibu tidak pernah ada yang bolos. Ada yang mau ditanyakan? Ayo Ibu nunggu loh ini. Ada yang ingin bertanya tidak? Oh ini nih ada yang minta, Bu nanti kirim ya. Oh tenang aja, nanti pasti Ibu kirim. Nanti semuanya dapat ya. Nanti filenya Ibu kirim. Baik itu di classroom atau lewat perangkatan deh paling enak. Nanti Ibu kirim. Nih PowerPoint dari Prakarya nanti bisa aja langsung di angkatan ya, di grup angkatan. Terjawab ya. Kemudian ada lagi? Waduh, Bu bisa diulang kah? Suara Ibu tadi putus-putus katanya. Oke, kalau gitu Ibu ulang sedikit deh ya. Sebentar ya. Oke, Ibu ulang sedikit ya. Jadi nanti materi kita untuk semester ini kita ambil adalah kerajinan dari bahan keras. Kalau di kelas 8 kita sama ambil kerajinan, hanya saja itu dari limbah organik dan anorganik kan. Nah, untuk yang kelas 9 ini khusus bahan kerasnya saja. Jadi tidak melebar kemana-mana. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kerajinan keras bahan alami? Nah, itu adalah kerajinan yang berasal dari alam, kemudian dia mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud. Paham tidak artinya? Jadi kerajinan itu dia diambil dari alam. Dia mengalami yang namanya proses pengolahan itu dia alami, tapi tidak merubah wujud dari bahan tersebut. Jadi itu. Kemudian, bahan keras buatan. Nah, kalau bahan keras buatan ini dia mengalami pengolahan sehingga menjadi keras dan harganya itu dia cenderung relatif lebih mahal. Karena apa tadi? Karena dia mendapatkan tambahan ya kan? Tambahan dari bahan baku utama tadi. Nah, kita masuk kepada prinsipnya. Jadi prinsip yang pertama itu adalah keunikan dari bahan kerajinan. Bagaimana sih dikatakan unik itu? Ini contohnya ya. Pada gambar yang kalian lihat pada slide-nya itu ada contoh dari kayu. Nah, kayu ini diolahlah menjadi sebuah meja, sebuah kursi, dengan tidak merubah bahan baku utamanya. Itu maksud unikannya. Kenapa? Karena si kayu ini dia sudah memiliki serat, sudah memiliki pola, jadi tidak perlu ada penambahan sesuatu yang berlebihan. Jadi hasil kerajinannya pun tetap terlihat lebih alami, ya, lebih cantik. Kemudian yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Apa saja? Yang pertama itu adalah fungsional. Jadi kerajinan itu katakan memiliki muatan fungsional jika, seperti contoh yang ini, kalian membuat nih, tempat pensil dari kotak. Nah, itu kan bisa digunakan baik pensil, kemudian untuk alat makan. Nah, itu sangat fungsional sekali. Kemudian yang kedua adalah informatif. Nah, jadi kerajinan di sini dia tidak hanya sebagai hiasan, tapi memberikan informasi, ya. Yang berikutnya adalah simbolik. Kemudian adalah prestis atau wibawa. Jadi dia memberikan rasa wibawa atau rasa yang lebih terhadap orang yang menggunakannya atau membawanya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama itu adalah faktor teknis. Apa saja sih yang terlihat dalam faktor teknis? Yang pertama itu adalah metode produksi yang handal. Kemudian penerapan daya mesin,
dan tingkat kemahiran SDM. Nah, ini tingkat kemahiran SDM ini sangat perlu pada proses pembuatan kerajinan bahan keras itu sendiri. Agar apa? Agar hasilnya tadi benar-benar memiliki nilai jual yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekonomis. Meliputi apa saja? Pemasaran, yang tahan persaingan, kemudian sistem distribusi, dan hak cipta. Gitu ya. Kemudian yang C, itu adalah faktor sains dan teknologi. Nah, di sini tuh harus benar-benar bisa berinovasi dan memodifikasi bagaimana sih kalian memiliki kerajinan itu supaya hasilnya itu dia jauh lebih menarik daripada punya orang lain. Nah, itu kalian harus bisa berinovasi dan modifikasi. Kemudian, mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini juga sangat perlu ya. Jadi kita dalam membuat kerajinan itu tetap harus memperhatikan perkembangan yang ada di lingkungan sekitar. Karena apa? Karena kan konsumen ini dia pasti melihat nih, oh ini lagi zaman nggak ya? Nah kan kira-kira seperti itu tuh. Oke, kemudian yang D itu adalah faktor estetika atau keindahan, di mana suatu kerajinan itu bisa menampilkan bentuk keindahannya, kemudian dia bisa memiliki daya pikat, sehingga orang-orang itu berkeinginan untuk membeli. Kemudian terjadinya keserasian. Next yang berikutnya, itu adalah faktor kondisi lingkungan. Kalau di lingkungan, di sini dia meliputi nilai budaya, kemudian kondisi lingkungan atau wilayah setempat, itu pasti. Kita masuk ke bagian B, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang pertama tadi adalah kayu. Kayu ya, jadi kayunya itu macam-macam. Ada kayu jati, mahoni, pinus, dan lain-lain. Itu yang biasa diolah menjadi suatu kerajinan. Nah, ini contohnya. Contoh hiasan dari kayu jati, yaitu topeng. Kemudian miniatur perahu. Nah, atau yang biasa kalian buat tuh, yang dari stick es. Nah, itu kan dari kayu juga tuh. Nah, itu sama. Itu masuk dari hasil kerajinan bahan keras tadi. Jadi nanti pada saat kalian praktek nggak pusing lagi ya, cari alat dan bahannya. Kemudian yang kedua adalah bambu. Kalau bambu itu sendiri biasanya kalau anak-anak itu cenderung mengolahnya sebagai seruling sih, biasanya seperti itu. Tapi jarang untuk anak-anak itu menghasilkan kerajinan dari bambu, cenderung lebih pada kayu tadi, karena itu yang paling mudah mereka dapatkan di lingkungan sekitar rumahnya. Contohnya itu apa saja sih? Nah, ini bonggol bambu yang dimanfaatkan, sehingga dia menghasilkan sebuah kerajinan dalam bentuk bingkai foto. Kemudian, hiasan lampu yang diproduksi dari bahan bambu. Nanti kan, ini dari bambu saja loh, tapi memiliki nilai jual yang lumayan, ya. Kemudian, yang berikutnya, yang ketiga adalah rotan. Rotan di sini biasanya dia dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, itu adalah batangnya. Sedangkan untuk getahnya sendiri, biasanya dia itu digunakan sebagai bahan baku pewarnaan pada industri keramik dan farmasi. Contohnya apa saja? Nih, kursi rotan. Jadi dia kesannya itu sangat unik, ringan, kemudian dinamis. Kemudian yang kedua adalah tas. Nah, tasnya ini dari anyaman rotan. Anak-anak ibu pasti bisa yang nganyam ya. Simple kok ya. Kemudian yang keempat itu adalah batok kelapa. Nah, kalau batok kelapa ini banyak sekali nih. Kan banyak tuh buah kelapa ya. Buah kelapa yang biasa kalian beli, kalian ambil dagingnya. Nah, kulitnya itu pun atau tempurung dari kelapa itu bisa kalian olah menjadi sebuah kerajinan. Apa saja? Nah, ini contohnya. Bisa diolah menjadi lampu hias. Kemudian menjadi alat saji yang seperti ini. Atau menjadi centong. Banyak sekali ya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ada lagi pertanyaannya tidak? Sebentar ya, sambil Ibu buka ada pertanyaan atau tidak. Ibu prakteknya nanti itu per kelompok atau individu. Individu. Ya, jadi Ibu tekankan lagi, nanti prakteknya kalian individu ya. Jadi sama seperti kelas 8, kalian membuat masker, itu individu kan, karena harus dilakukan di rumah sendiri. Nah, jadi pada saat kalian membuat kerajinan ini pun nanti dilakukan secara individu. Jadi cari, saran Ibu itu cari alat dan bahan yang memang sangat mudah kalian dapatkan. Mungkin seperti itu.
Kemudian, apakah boleh menggunakan kayu kerajinannya dan secara fungsional? Oh, boleh. Kalau fungsionalnya itu apa? Kalau yang misalkan yang umum itu bisa jadi itu adalah meja belajar. Nah, itu bisa. Pengumpulannya bagaimana? Nah, teknis pengumpulannya ini sama seperti pada saat kalian di kelas 8 membuat masker. Nah, jadi nanti seluruh tahapannya itu kalian video, kemudian dikirim. Dikirim melalui link nanti yang akan Ibu infokan lebih lanjut ya. Untuk prakteknya itu kapan Bu? Minggu depan. Oh, untuk prakteknya belum akan kita laksanakan minggu depan. Karena setelah ini akan ada tugas yang harus kalian buat dulu. Jadi nanti tunggu aja ya tugasnya di classroom ya. Bu, kita wajib membuat kerajinan dari bahan yang tadi Kak Bu? Iya, kalau ditanya wajib, iya ya jelas. Jadi kita belajar ini bukan hanya teorinya saja, tapi sambil sama prakteknya. Makanya Ibu tadi sajikan ada empat jenis, nah itu nanti dipilih salah satunya saja. Bu, bisa diulang, sudah Ibu ulang tadi ya. Kemudian prakteknya pakai video terus dikirim di GCI ya. Jadi nanti prakteknya itu tetap menggunakan video, kemudian boleh kalian edit, kemudian dikirimnya ke classroom masing-masing. Jadi Bu, itu kerajinannya bebas, asal pakai bahan yang Ibu sebutin. Oh iya, jadi nanti kerajinannya itu bahan baku utamanya yang Ibu sebutkan tadi, kemudian dia harus memiliki fungsi. Jadi entah itu dia sebagai fungsi hias, ataupun sebagai fungsional. Nah, itu nanti kalian pikirkan mau buat apa ya. Bikinnya sambil di video, iya jelas. Bu, selain dari 4 bahan itu bisa tidak? Untuk ini dan dia. Oke. Jadi bahan yang digunakan itu adalah bahan baku utamanya tadi 4 tadi. Untuk bahan pelengkap lainnya itu boleh menggunakan bahan yang lain, ya. Kemudian kita praktek membuat kerajinan. Oh, ini individu ya, sudah Ibu jawab ya. Untuk batasnya nanti ada info lebih lanjut di classroom ya. Oh, untuk pengumpulannya boleh tidak Bu melalui email? Jelas boleh. Yang jelas nanti pada saat pengumpulan itu nanti ada Ibu infokan lagi di classroom kapan waktunya kalian untuk praktek. Yang jelas dalam waktu dekat ini kalian akan mengerjakan LK1 dulu. LK1-nya di sini apa? Di sini kalian mengidentifikasi dari kerajinan yang akan Ibu berikan. Ya, jadi nanti kalian melakukan identifikasi terhadap kerajinan yang Ibu berikan. Mungkin itu dulu yang dapat Ibu sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oh, sebentar nih, baru masuk. Tunggu ya. Bu, tugasnya jangan banyak-banyak ya. Pusing saya. Iya, sama Ibu juga pusing. Enggak. Nanti tugasnya itu enggak banyak-banyak amat. Jadi setiap minggu itu pada saat pertemuannya tidak selalu diberikan tugas. Jadi anggaplah prakarya ini sebagai hiburan kalian, tidak menjadi pemberat ya. Nah, kan sudah pusing tuh dengan pelajaran atau tugas yang lain. Jadi nanti kita bermain santai dengan prakarya ya. Kemudian ada lagi. Kalau sama Ibu aman ya, yang penting tugas-tugasnya itu lengkap terpenuhi. Nanti yang lainnya kurang atau yang kosong pasti dijabri. Itu juga dari kayu, jadi boleh. Nah, yang jelas tadi ya, dia harus bahan bakunya yang 4 tadi, kemudian memiliki fungsi. Dia untuk apa? Jadi harus jelas ya. Kemudian ada lagi. Nanti kirim ke classroom ya Bu, PowerPoint-nya. Oke, ada lagi? Oke. Oh iya, satu lagi mengingatkan nih, Ibu masih ingat kemarin pada saat membuat masker itu kan Ibunya minta dari masker kain kan. Nah, itu ada tuh yang sangat amat kreatif. Jadi dia benar-benar saking kreatifnya, dia hanya mengambil tisu, kemudian kanan kirinya cuma diikat pakai karet. Nah, itu saking kreatifnya atau kelewat kreatif atau bagaimana ya. Jadi nanti tolong pada saat kalian
membuat kerajinan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Ibu minta ya. Jadi kalau misalkan bahannya yang Ibu minta dari 4 tadi, pilih salah satu, silahkan pilih salah satu. Ya, jadi jangan melenceng dari bahan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bu, kalau praktek nanti itu wajahnya ikutan dalam video lagi? Iya, jelas. Jadi dari situ kan ketahuan tuh, ini anak benar-benar buat sendiri atau tidak sih? Nah, jadi tujuannya seperti itu. Ibu PowerPoint-nya nanti Ibu bagikan ya? Iya, nanti Ibu bagikan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, jadi langsung pada kesimpulannya saja ya. Jadi pada kesimpulannya bahan limbah keras itu tadi apa? Sebenarnya untuk bahan limbah keras itu sendiri dia adalah cenderung semua yang berasal dari alam. Ya, jadi dia berasal dari alam, kemudian dia tidak mengalami perubahan wujud, itu khusus yang alami, sedangkan yang buatan itu dia mengalami perubahan karena apa tadi? Dia terdapat atau telah dicampur dengan zat kimia yang lainnya, biasanya seperti itu. Kemudian apa saja tadi kerajinan dari bahan kerasnya itu? Hanya 4 ya, tadi yang kita bahas hanya 4, yaitu kayu, rotan, kemudian bambu, dan batok kelapa. Nah, jadi nanti pada saat membuat kerajinan hanya dari 4 jenis itu yang kalian pilih, oke? Oke, jadi nanti Ibu harapkan dengan materi ini kalian nanti bisa belajar lebih lagi, kemudian bisa menghasilkan suatu kerajinan yang berguna, khususnya untuk diri sendiri, kemudian bisa mengurangi limbah-limbah yang ada di sekeliling kita pada intinya ya. Karena kan ini termasuk dari limbah tadi, tinggal kitanya saja lagi pintar-pintar bagaimana sih caranya memilah agar bahan tersebut bisa memiliki nilai jual atau bisa diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai estetika yang tinggi, mungkin seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya.